dengan TDA Bekasi saya ada dapat customer baru, ada bahkan dapat beberapa ya, ada investor juga dari TDA Bekasi gitu ya. Kenapa kita tuh niat awal untuk berbisnis tuh bukan bicara tentang profit, bukan bicara tentang angka ya, tapi juga tentang gimana caranya melalui bisnis itu kita tuh ya, saya sama istri punya komitmen kebermanfaat itu bisa tersebar ya. Halo, assalamualaikum. Saya Zuhandri, saya co-founder dan CEO Lapakcindo. Saya punya kata-kata untuk kita semua. Bisnis yang besar berasal dari ide yang sederhana dan langkah yang kecil. Untuk menjadi bisnis yang besar, kita perlu visi yang bertumbuh, berkembang, dan bermanfaat. Mau kenal lebih dekat dengan Lapakcindo? Yuk ikut saya ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhandri, co-founder dari Lapakcindo. Jadi Lapakcindo itu berdiri di Bekasi, Tambun ya, 4 April 2017. Jadi Lapakcindo itu, cindonya berasal dari bahasa Palembang. Karena kebetulan saya dan istri founder ya, itu kebetulan orang Palembang. Jadi gimana caranya agar isu ya atau campaign dari Palembang itu bisa tersampaikan, kita pakai namanya Cindo. Jadi Cindo itu bukan yang singkatan lain ya, tapi bahasa Palembang ya artinya cantik atau baik. Tantangan kita tuh yang terbesar ya di awal-awal berdirinya itu tentu dapetin customer yang banyak. Karena kalau namanya bisnis buat yang masih startup, masih pemula itu gimana caranya biar produk kita tuh disukai market, bahasanya ya mungkin marketnya fit gitu ya. Nah itu sih tantangan terberatnya. Ya kalau titik kritis kita itu sebenarnya pas pandemi yang lalu ya. Jadi di awal itu produk kita tuh sebenarnya bukan yang kayak sekarang ya, dimana memang secara brand itu kita lebih ke olahan ikan. Jadi dulu itu kita sebenarnya ke snack. Jadi kita dulu tuh sistemnya sistem retailer sampai tersebar ke seluruh Indonesia lah ya, dari sampai Aceh sampai ke Papua tuh kita ada partner kita atau mitra kita. Namun ketika pandemi datang itu pelan-pelan ya, karena juga mungkin ya karena emang kita tuh sambil kerja waktu itu dengan istri ya, kerja sambil bisnis gitu ya, nekat banget deh pokoknya. Nah kita itu kena pandemi, ilmu terbatas, akhirnya mitra atau reseller yang banyak itu akhirnya round semua. Sampai akhirnya tuh kita tuh kalau bilang ya saldo di rekening kita tuh ya minus lah gitu ya pas pandemi. Akhirnya kita bangkitnya itu ya kita coba cari ilmu, kemudian cari produk yang benar-benar dibutuhkan pada pandemi itu. Jadi kita itu kolaborasinya pertama itu dengan nelayan yang memang menjadi penopang utama bisnis dari sisi hulu kami. Kemudian ada petani ya, karena beberapa produk kami emang bisa dibilang ada yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ada instansi terkait ya, yang memang pasti ya mendukung bisnis kita di Indonesia tentunya. Kemudian mitra pelanggan. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi sampai sekarang? Tentu kita harus punya value yang memang menarik bagi mereka gitu ya. Contohnya nelayan itu kita ikan giling contohnya ya, atau pempek yang itu berbahan dasar olahan ikan. Nah itu emang ikan itu yang benar-benar ngambil dari tangan pertama. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mendapatkan akses itu ya, tentu dengan cara yang komunikasi yang baik, dengan value-value yang menarik untuk mereka. Contohnya apa? Misalnya dari sisi harga gitu ya. Kemudian kita memang benar-benar kontinuitas ya dalam bermitra, artinya ketika kita nggak seasonal doang gitu ya, tapi memang kontinu selalu setiap hari itu adalah gitu ya. Itu kemudian kalau dari sisi UMKM, kenapa sampai sekarang banyak kolaborasi dengan UMKM? Karena produk kita itu memang produk yang benar-benar dibutuhkan sama UMKM. Nah kemudian dari instansi terkait juga sedikit banyak ya, banyak sekali yang kami dapatkan dari mereka, mulai dari pelatihan, kemudian dari sertifikasi dan sebagainya, yang sebenarnya itu justru menjadi penunjang bisnis kami bisa sustain sampai sekarang. Ambil contoh satu orang ya, jadi dia itu seorang maaf ya, janda. Dia bercerai sama suaminya. Dia punya 4 anak yang butuh pendidikan tentunya ya di zaman sekarang, dengan biaya dan kualitas yang kita ketahui bersama gitu ya.
dan waktu itu bingung gitu ya, ini bisnisnya apa, mau ngapain gitu ya. Kontak sama kami kasih saran, ya udah jualan pempek aja gitu, marketnya besar kok di sini di Jabodetabek. Nah akhirnya singkat cerita kita kasih resep, kita kasih bahan baku terbaik dengan harga yang terbaik. Nah alhamdulillah, yang awalnya dia mungkin dia pernah bisnis pempek cuma nggak sampai besar gitu ya secara omset. Nah sekarang justru melalui support dari kami ya, support pendampingan resep tadi, support bahan baku yang kontinu, support bahan baku yang berkualitas, akhirnya dari sisi angka gitu ya, bisnisnya gitu ya, revenue-nya alhamdulillah naik gitu ya. Yang awalnya mungkin 1 digit gitu ya sebulan, sekarang tuh sampai 2 digit gitu ya, di atas 50 jutaan. Ketika peringatan Hari Pelanggan Nasional ya, itu kita dapat reward dari Kabupaten Bekasi. Jadi terima kasih sekali dengan Kabupaten Bekasi mensupport. Nah kita ada penghargaan sebagai UMKM yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat. Itu tahun 2025 yang lalu ya, maksudnya beberapa bulan lalu. Kami bercita-cita ya menjadi dari sisi misalnya penyuplai bahan baku yang terbesar, kemudian kita bermitra dengan banyak UMKM yang mungkin sekarang dari angkanya sedikit gitu ya, hanya berapa ratus ya, mungkin ribuan gitu ya. Ingin sekali bisa bermitra dengan banyak nelayan, dengan partisipasi mereka yang berjuang di tengah laut ya untuk menyuplai bahan baku ikan segar ke kami. Kemudian mimpi kami juga, kami pengen bermanfaat dengan memiliki karyawan yang tentu lebih banyak dari yang sekarang. Dan yang terakhir, mimpi berikutnya adalah kita punya distribution hub ya, jadi semacam kayak outlet ya, kayak hub gitu, yang tujuannya untuk bisa memastikan distribusi ikan yang sebenarnya itu sangat penting bagi ketahanan pangan Indonesia ya, itu bisa tersebar di banyak titik kota di Indonesia. Ya, jadi banyak sekali ya perbedaan ketika saya masih belum join di TDA Bekasi sampai sekarang menjadi bagian dari TDA Bekasi, bahkan menjadi salah satu pengurusnya gitu ya. Karena TDA Bekasi menurut saya punya banyak value yang maaf ya mungkin tidak dimiliki oleh komunitas atau organisasi pengusaha lainnya. Contohnya value kekeluargaan ya, value tentang kejujuran ya dan sebagainya. Nah, di awal kenapa sih banyak ilmu didapat dari TDA Bekasi? TDA Bekasi itu punya programnya itu rutin dan sangat penting sekali bagi kita yang memang buat belajar. Ada namanya mentoring ya, KMB, kelas mentoring bisnis. Nah di situ saya ikut di situ. Dari sana saya tuh banyak sekali dapat insight dari mentor tentunya. Jadi kita biasanya teknisnya ya, kita ngumpul sebulan berapa kali selama 4 atau 5 bulan. Kemudian kita dimentori. Nah di situ ada diskusi. Nah di situ sih yang menarik ya, kita bisa diskusi dua arah untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan bisnis dari situ. Nah alhamdulillahnya juga lewat mentoring ya. Nah sebenarnya itu sih ya benefit yang sebenarnya itu di luar rencana ya, di luar rencana yang alhamdulillah sekarang kami rasakan.